Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Dan disinilah kini Azam dan Bella berada, berbaring di atas ranjang yang sama dan saling memeluk erat. Bella bahkan berulang kali mengelus punggung polos suaminya yang terasa begitu dingin. Apalagi kamar ini tidak dilengkapi dengan penghangat ruangan, sementara hujan di luar sana terus turun dengan begitu lebatnya seolah keluar dari kendali. Azam bahkan merasa menggigil, seolah dingin yang ia rasa sudah sampai ke tulang. "Masukkan tanganmu di bajuku," ucap Bella. Seperti tak ada cara lain untuk membuat tubuh suaminya menghangat selain skin to skin. Mendengar itu, Azam tersenyum kecil antara merasa bahagia dan menjadi pria brengsek lagi. "Benarkah?" tanya Azam memastikan, berbicara dengan suaranya yang bergetar. Bella hanya diam, ia sendiri yang mengambil tangan Azam dan dimasukkan ke dalam bajunya. Azam merasa hangat, lain halnya dengan Bella yang merasa dingin. Tubuh Azam benar-benar terasa dingin, seperti memeluk sebuah balok es. Bella juga menyembunyikan wajah Azam di dadanya, memeluknya erat dan menutup seluruh tubuh Azam dengan selimut dan hanya menampakkan pucuk kepala Azam saja. "Cobalah untuk tidur," perintah Bella. Ia bicara dengan suaranya yang dingin namun penuh dengan perhatian. Azam menganggukkan kepalanya dan semakin erat memeluk tubuh sang istri, bahkan diam-diam menghirup dalam-dalam aroma tubuh istrinya. Sejenak hanya ada diam di antara keduanya, sampai akhirnya Azam yang lebih dulu buka suara. Ia bicara dengan matanya yang terpejam dan rasanya setengah sadar. "Aku mencintaimu, Bel, sangat," ucap Azam lirih. Bella yang mendengar itu hanya diam, menatap kosong pada dinding kamar ini. Lampu menyala terang, berharap cahaya lampu itu bisa memberikan sedikit kehangatan. "Aku sangat mencintaimu," ucap Azam lagi. "Aku tidak bisa hidup tanpamu." "Jangan bicara omong kosong," balas Bella akhirnya. Rasanya kata cinta di antara mereka hanya akan terdengar seperti omong kosong setelah semua yang terjadi. Meski bicara dengan suaranya yang dingin, namun kedua tangan Bella masih terus bergerak mengelus punggung Azam, ingin tubuh pria brengsek ini kembali menghangat dan menyudahi pelukan intim mereka. "Apa kau ingat saat kita studi tour ke Jepang dulu? Bukankah kamu memberikan origami berbentuk hati? Aku masih menyimpannya." Azam terus bicara, sementara Bella hanya diam. "Saat haid pertamamu, memang siapa yang membelikanmu pembalut? Aku kan, di SMP waktu itu. Saat kelulusan SMA, bukankah aku memintamu untuk tinggal, tapi kamu tetap memutuskan untuk kuliah di Amerika. Kamu pergi bersama Arnold." Bella teringat saat itu semua kenangan-kenangan itu seperti sebuah kaset yang diputar ulang tentang masa kecilnya bersama Azam hingga mereka beranjak dewasa. "Apa kamu pernah melihatku bersikap kasar pada wanita lain?" "Tidak, aku hanya melakukannya padamu." "Kamu tahu kenapa?" "Karena aku cemburu. Aku cemburu melihatmu dekat dengan Arnold. Aku tidak suka melihatmu jadi pusat perhatian. Aku benci waktumu lebih banyak di luar." "Jangan bohong, bukankah saat itu kamu sudah dekat dengan wanita itu?" balas Bella pula. Akhirnya ia menjawab semua ucapan Azam. "Aku bodoh meluapkan kekecewaanku padamu dengan menilai wanita itu sebagai segalanya. Tapi sekarang tidak lagi. Aku tidak ingin kehilangan kamu lagi. Aku akan menjauhkanmu dari Arnold ataupun pria lain. Aku akan memintamu untuk tetap berada di dekatku. Aku mau kita terus bersama."
Jelas Azam, matanya masih terpejam, namun ia terus bicara. Aku sangat mencintaimu, Arabella. Kamu satu-satunya istriku, milikku, selamanya hanya untukku, ucap Azam lirih. Setelah mengatakan itu, ia tak mampu lagi buka suara. Dingin yang ia rasa ini sudah mengambil kesadaran yang ia punya. Bahkan pelukannya pada tubuh Bella pun semakin melemah. Bella pun hanya diam, tak kuasa untuk menjawab lagi. Sampai akhirnya hening itu kembali mengambil alih. Yang terdengar hanyalah deru hujan deras di luar sana. Cukup lama diam dan Bella baru menyadari jika pelukan Azam pada tubuhnya sudah melemah dan tidak sekuat tadi. Bella merasa aneh, ia jadi mendadak cemas. "Zam," panggil Bella. "Apa kamu sudah tidur?" Bella bertanya, namun tidak mendapatkan jawaban apapun. Bahkan gelengan kepala pun tidak ia lihat. Bella lalu menyibakkan selimut bagian atas, melihat apakah Azam sudah tertidur atau belum. Namun alangkah terkejutnya Bella saat ia melihat wajah Azam yang memucat dengan bibirnya yang nampak membiru. Bahkan tubuhnya pun masih terasa begitu dingin, belum ada sedikit pun perubahan. "Zam, kamu mendengarku?" Cemas itu mulai menguasai Bella. Pikiran-pikiran buruk pun mulai membuatnya semakin takut tentang kondisi Azam yang semakin parah. "Zam, bangun, setidaknya jawab panggilanku. Azam!" Bella menggelengkan kepalanya. Ia sungguh tak ingin ada hal buruk menimpa Azam. Berulang kali menyentuh wajah Azam yang terasa dingin, mencoba membawa kesadaran Azam kembali. Namun apapun yang ia lakukan, Azam tetap terpejam dengan dengkuran nafasnya yang semakin tak beraturan. "Tidakkah kamu ingin mendengarku bicara, Zam? Bangunlah," pinta Bella. Kini jatuh sudah air matanya. Ia benci untuk mengakui bahwa "Aku mencintaimu, Zam, sangat," ucap Bella. Namun Azam tak mampu mendengarnya. Azam di antara sadar dan tidak. "Aku mencintaimu," lirih Bella. Lalu dengan perlahan ia menjatuhkan tubuhnya di atas tubuh Azam, menciumi bibir sang suami yang sudah membiru dan terasa begitu dingin. Berulang kali menyesapi bibir itu, namun Azam tetap juga tak membalas ciumannya. Bella terus mencumbu sang suami, berharap hangat yang ia beri bisa membawa kesadaran Azam kembali. Hingga entah di menit keberapa, akhirnya Bella merasa jika kedua tangan Azam memeluk pinggangnya yang polos. Lalu ciumannya pun mulai terbalas dengan begitu kaku. "Bella," panggil Azam lirih. Mendadak tubuhnya memanas merasakan gairah yang tiba-tiba membuncah. Apalagi Bella terus bergerak di atas tubuhnya, memberikan kehangatan yang sudah lama ia rindukan. "Aku mencintaimu, Zam. Apa kamu mendengarnya?" jawab Bella lirih. Ia masih menangis dan berbicara tepat di wajah Azam. Nafas hangat Bella bahkan sampai menyapu lembut wajah Azam di bawahnya. "Tidak, akulah yang lebih mencintaimu," ucap Azam. Kini matanya mulai terbuka, membuatnya dapat melihat langsung manik mata sang istri yang berkaca-kaca. Azam lalu sedikit mengangkat kepalanya dan menjangkau bibir sang istri, memagutnya dalam dan penuh cinta. Kedua tangannya pun tak tinggal diam, menjamah setiap lekuk tubuh Bella. "Apa kamu yakin kita akan melakukannya?" tanya Azam, menatap Bella dengan matanya yang sayu dan deru nafas yang memburu. Dilihat oleh Azam, Bella yang mengangguk kecil, dan setelahnya Bella pun menyatukan diri, mengambil alih kendali malam ini karena Azam masih belum sepenuhnya pulih.
Desahan dan lengguhan terdengar saling bersahutan, bahkan decit ranjang pun menjadi irama yang memabukkan. Entah sudah berapa lama keduanya bersenggama, menyalurkan semua hasrat dan rindu yang selama ini begitu menyiksa. Azam bahkan tak lagi merasakan dingin. Mereka sama-sama panas hingga menciptakan peluh. Hingga hujan berhenti, namun penyatuan itu tetap berlanjut. Desahan yang disatukan dengan ucapan cinta. Sampai akhirnya pagi menyingsing. Cahaya matahari mulai menembus masuk dari jendela kaca yang tirainya tak tertutup rapat. "Sayang," panggil Azam pelan. Bella yang masih malu memilih diam, menyembunyikan wajah merah tomatnya di dada sang suami. "Sekali lagi ya," pinta Azam, dan Bella pun langsung memukul dada suaminya itu. Namun Bella hanya diam saat sang suami kembali mengungkungnya dengan sebuah penyatuan. Hanya terdengar kata "ah" yang keluar dari mulut Bella. Sesaat mereka lupa, kini mereka sedang ada di mana. Mereka acuh pada getar ponsel keduanya yang saling bersahutan, bahkan tak ingat jika hari ini pernikahan Ryu dan Haruka dilaksanakan.